Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 5, Teknik Analisis Kuantitatif Optik Sensor untuk mendeteksi manifestasi permukaan geothermal. Segmen 4, Praktik Rasio Saluran. Pada praktik yang kedua ini, capaian yang ingin dituju yang pertama, peserta mampu melakukan pemetaan secara kuantitatif menggunakan citra Landsat 8 yang sudah dilakukan koreksi atmosfer pada praktik pertama atau praktik sebelumnya. Kemudian, peserta mampu menentukan persamaan rasio saluran. Jadi di sini peserta diharapkan membuat persamaan sendiri sesuai dengan target yang dicari. Tugasnya adalah, pertama, peserta bisa mensubset citra Landsat 8 yang sudah terkoreksi atmosfer. Sehingga fokus kajian sudah pada area batas yang akan Anda analisis. Biasanya analisis yang optimal areanya sekitar 15 kali 15 kilo atau lebih. Kemudian setelah Anda bisa mensubset citra menjadi lokasi area interest Anda memilih satu spektra mineral target. Jadi peserta semuanya memilih satu spektra mineral target dari website USGS. Targetnya apa? Terserah. Apakah mineral apa yang akan Anda cari sekiranya ada di lapangan studi Anda. Kemudian yang ketiga, setelah Anda mendapatkan spektra mineral dari USGS, itu digunakan sebagai referensi dalam menentukan persamaan target. Jadi di sini Anda dituntut untuk bisa membuat persamaan sendiri. 3 persamaan yang perlu Anda cari. Dan juga nanti 3 persamaan ini yang akan Anda analisis. Persamaan mana yang memang optimal untuk target yang Anda cari di studi area Anda. Kemudian setelah itu, setelah Anda mendapatkan persamaan, Anda mengaplikasikan persamaan tersebut menjadi 3 peta indeks. Jadi satu persamaan adalah satu indeks mineral. Mineralnya satu, tapi ada 3 persamaan sebagai alternatif. Kita tidak tahu mana yang paling optimal. Jadi di sini hasilnya dari 3 persamaan itu Anda akan menghasilkan 3 peta indeks mineral target yang Anda pilih. Kemudian setelah itu, setelah Anda berhasil membuat peta indeks sejumlah 3, Anda buat laporan. Laporannya dibuat dalam format PDF, dikirim dalam format PDF, berisi praktik 01 dan praktik 02. Jadi praktik sebelumnya dan praktik sekarang yang hari ini dikerjakan, itu laporannya dibuat satu saja. Jadi digabung, mulai dari proses koreksi, pendownloadan, koreksi, kemudian pendeteksian yang akan dilakukan sekarang. Itu semuanya digabung. Setelah itu, setelah digabung, Anda submit ke LMS topik 5. Jadi ke LMS ITB saya akan siapkan menu bisa mensubmit laporan. Waktunya sebelum 8 Oktober 2020 atau sebelum hari Kamis depan pukul 10. Anda sudah submit. Karena ini secara sistem sehingga lewat dari ini maka sistem akan menutupnya secara otomatis. Anda tidak bisa lagi submit di situ. Jadi tadi tolong persiapkan sebaik mungkin laporan lengkap, mulai dari pendahuluan dan sebagainya, sebagaimana halnya laporan umum, untuk praktik 1 dan 2. Berikutnya, akan ditunjukkan bagaimana konsep dasar pada saat kita akan menentukan persamaan berdasarkan spektra yang dijadikan referensi. Pertama, Anda cari spektra yang Anda cari, spektra target yang Anda cari, menggunakan portal dari USGS Gov ini untuk Spectral Library. Silakan Anda gunakan websitenya. Kemudian Anda pilih kira-kira target apa yang menjadi mineral Anda. Ya. Target mineral apa yang menjadi target Anda. Misalnya saya beri contoh di sini targetnya adalah actinolit. Actinolit dengan kode ini, Anda bisa lihat spesifikasi dan sebagainya. Anda pun bisa melihat plotnya di sini. Nah ini Anda ambil plotnya ini. Plotnya Anda ambil, kemudian Anda tunjukkan di sini. Anda keluarkan plotnya. Nah, di sini adalah plot spektra untuk actinolit.
dari panjang gelombang sekitar 0,45 sampai 2,5. Jadi dari visible sampai ke short infrared menunjukkan spektra yang seperti ini. Di mana yang aksis Y adalah reflektansnya. Setelah itu, kalau Anda menggunakan lensa 8, Anda perhatikan saluran band atau saluran yang ada di lensa 8. Ya, berapa panjang gelombangnya? Di sini tentu saja Anda akan menggunakan band 1 sampai ke band 7. Karena ini mencakup dari visible sampai ke short infrared. Jadi Anda di sini lihat, band 1 kisarannya panjang gelombangnya 0,43 sampai 0,45. Maka range panjang gelombang ini Anda pasangkan di kurva spektra aktinolit yang berasal dari USGS ini. Band lainnya juga sama. Band 2 panjang gelombangnya 0,45 sampai 0,51. Pasangkan juga di spektra yang berasal dari aktinolit ini. Maka di sini hasilnya akan seperti ini. Band 1, band 2, band 3, band 4, band 5 terpasang semua pada spektra dari aktinolit. Nah, setelah itu konsep kita bahwa spektra yang peak itu dibagi dengan spektra yang absorb untuk bisa mengenhance keberadaan aktinolit ini pada citra kita. Jadi di sini absorpsi dan refleksi atau peak dan juga lembahan itu menjadi kata kuncinya. Ini misalnya peak, kita anggap di sini sebagai peak. Begitu. Kemudian ini pun bisa saja, ini pun kalau Anda sebagai peak, ini sebenarnya bisa juga sebagai peak meskipun dia masih naik sebenarnya. Tapi sayang di sini kita tidak punya band untuk lensa 8. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang di sini. 6, Anda pun bisa saja, tapi mungkin hasilnya tidak akan maksimal karena tidak betul-betul tidak pada saat peak. Kemudian di band 4 ini ada absorpsi, ini bisa menjadi catatan bahwa ini mungkin sedang kondisi absorpsi. Band 1 juga ada di bawah, ini absorpsi. Kemudian band 2 dan band 3 ini kemungkinan ada pada saat refleksi atau peak gitu. Nah, jadi penggunaan persamaannya adalah peak dibagi absorpsi. Jadi di sini formula yang Anda ambil bisa bervariasi, tidak hanya satu. Bisa sederhana, misalnya band 7 dibagi band 3, ataupun bisa dengan aritmatika yang relatif lebih kompleks. Di mana yang prinsipnya adalah peak di atas dan lembahan ada di bawah pembagian. Itu konsep band rasio yang biasa kita gunakan. Misalnya di sini, untuk indeks 1, saya bisa membuat band 7 ditambah band 2 ditambah band 3. Ya, mengapa? Karena band 7, band 2, band 3 ini berada di posisi puncak atau peak. Nah, sedangkan band 1 dan band 2 ini ada di lembahan atau absorb. Ini bisa seperti ini untuk indeks 1. Sehingga di sini kita bisa memunculkan beberapa alternatif persamaan. Misalnya yang lebih sederhana, indeks 2, band 7 dibagi band 1 ditambah band 4. Ini kondisi peak. Ini kondisi absorb. Nah, di sini setelah Anda mendapatkan indeks persamaan ini, Anda lakukan pemetaannya menggunakan program apapun yang Anda miliki. Misalnya di sini kita akan menggunakan QGIS untuk melakukan aritmatika sederhana dari persamaan band rasio ini. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.